Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alaidia Udipuanesa, NIM 202111032, kelas A Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menjawab soal ujian akhir semester. Nomor 1, jelaskan pola bentuk gabungan terikat. Tulislah kembali bentuk gabungan terikat berikut ini. 1. Adi, kuasa. 2. Catur plus tunggal. 3. 2 plus warna. 4. Ekstra plus kulikuler. 5. Kontra plus revolusi. 6. Purna plus wirawan. 7. Sabta plus krida. 8. Sub plus bagian. Jawabannya, bentuk gabungan terikat adalah bentuk bahasa yang perlu bergabung dengan unsur lain agar dapat dipakai dengan makna yang jelas. Bentuk terikat ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Jika diikuti dengan kata dasar, bentuk terikat ditulis tanpa jeda atau spasi. Namun apabila digabungkan dengan bentuk turunan atau kata berimbuhan, maka penulisannya harus dipisah. Jadi seperti Adi plus kuasa, yaitu Adi kuasa catur plus tunggal, catur tunggal. Dwi plus warna, yaitu Dwi warna ekstra, plus kulikuler, ekstra kulikuler. Kontra plus revolusi, yaitu kontra revolusi. Purna plus wirawan, yaitu purnawirawan sabta plus krida, sabta krida. Subbagian, yaitu subbagian. Selanjutnya, jelaskan perbedaan bentuk penalaran deduktif dan bentuk penalaran induktif. Berikan contoh penerapannya. Jawabannya, penalaran deduktif menarik simpulan prinsip atau sikap yang berlaku khusus berdasarkan atas fakta-fakta yang bersifat umum. Proses penalaran ini disebut deduksi. Kesimpulan deduktif dibentuk dengan cara deduksi, yakni dimulai dari hal-hal umum menuju kepada hal-hal yang khusus atau hal-hal yang lebih rendah. Proses pembentukan kesimpulan deduktif tersebut dapat dimulai dari suatu dalil atau hukum menuju kepada hal-hal yang konkret. Contohnya, masyarakat Indonesia konsumtif atau umum, dikarenakan adanya perubahan arti sebuah kesuksesan atau khusus dan kegiatan imitasi atau khusus dari media-media hiburan yang menampilkan gaya hidup konsumtif sebagai prestasi sosial dan penanda status sosial. Selanjutnya, penalaran induktif. Penalaran induktif, paragraf induktif adalah paragraf yang diawali dengan menjelaskan permasalahan-permasalahan khusus atau mengandung pembuktian dan contoh-contoh fakta, yang diakhiri dengan kesimpulan yang berupa pernyataan umum. Paragraf induktif adalah paragraf yang diawali dengan menjelaskan permasalahan-permasalahan khusus atau mengandung pembuktian dan contoh-contoh fakta yang diakhiri dengan kesimpulan yang berupa pernyataan umum. Selanjutnya, contoh pada saat ini, remaja lebih menyukai tari-tarian dari barat seperti breakdance, shuffle, salsa, atau krypton, modern dance, dan lain sebagainya. Begitu pula dengan jenis musik umumnya, mereka menyukai rock, blues, jazz, maupun rave tarian dan kesenian tradisional mulai ditinggalkan dan beralih mengikuti tren barat. Penerimaan terhadap budaya luar yang masuk pelestarian budaya sendiri. Kesenian dan budaya luar perlahan-lahan menggeser kesenian dan budaya tradisional. Selanjutnya,
Nomor 3. Jelaskan dan berikan contoh transkripsi dan transliterisasi. Jawabannya, transkripsi adalah pengalihan tutoral atau yang berwujud bunyi ke dalam bentuk tulisan atau penulisan kata, kalimat, atau teks dengan menggunakan lambang-lambang bunyi. Contohnya, kami menghadiri acara pesta ulang tahun, yaitu kami menghadiri acara pesta ulang tahun. Saya ingin menjadi guru yang handal, yaitu saya ingin menjadi guru yang handal. Transliterasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Contoh, zakat amal ditulis zakat al-mal. Selanjutnya, nomor 4. Jelaskan penomoran bagian karangan berikut ini. Perbaikilah jika menurut Anda masih ada penulisan yang salah. Seperti ini jawabannya. Pembenaran penomoran. 1. Program usaha atau bab. 1.1 tahap persiapan program atau subbab. 1.1.1 penerimaan warga belajar atau anak subbab. 1.1.2 pemilihan penyelenggara. 1.1.3 pemilihan ketua kejar usaha. 1.1.3.1 musyawarah atau anak subbab pertama. 1.1.3.2 ditunjuk. Selanjutnya, nomor 5. Jelaskan cara penulisan kemudian soal berikut ini. Jika salah penulisannya, segera diperbaiki. Bayu Maharani S.Sr.M. Pratama M.M. Dr. Irfai Fathurrahman SPD MPD. Dr. Drs. Muhammad Kanzanuddin MPD. Profesor Dr. Ahmad Ulin Nuha MPD. Jawabannya, penulisan gelar yang benar yaitu Bayu Maharani S.Sr.M. Pratama, M.M. Dr. Irfai Fathurrahman, S.PD, M.PD. Dr. Drs. Muhammad Kanzanuddin, M.PD. Prof. Dr. Ahmad Ulin Nuha, M.PD. Selanjutnya nomor 6. Jelaskan penggunaan tanda elipsis, tanda siku, dan tanda kurung. Berikan contoh penggunaan tanda tersebut dalam kalimat. Jawabannya, tanda baca elipsis bentuknya adalah seperti ini, yaitu 3 tanda titik yang disusun secara berurutan. Tanda baca elipsis berfungsi untuk menandakan kalimat yang terputus-putus, menghilangkan sebuah kata dalam kalimat, memberikan jeda atau jarak dalam sebuah pembicaraan. Contoh, enak sekali masakan ini. Yang kedua, tanda baca kurung siku dipakai untuk mengapit keterangan yang ada di kalimat penjelas. Contohnya, cara penulisan tersebut dapat dilakukan dengan notasi ilmiah. Atau contoh dalam tabel ya halaman 22. Nomor 3, untuk mengapit atau huruf yang merinci suatu urutan. Contohnya, penulisan kalimat dalam bahasa Indonesia harus sesuai dengan EYD, ejaan yang disempurnakan. Selanjutnya, nomor 7. Jelaskan 3 cara penalaran induktif meliputi generalisasi,
analogi, dan hubungan sebab akibat atau kuasal. Silakan jelaskan satu persatu disertai contoh. Jawabannya, nomor 1, generalisasi adalah proses bernalar yang bertolak dari sejumlah gejala atau peristiwa yang serupa untuk menarik kesimpulan mengenai semua atau sebagian dari gejala atau peristiwa yang bersangkutan. Contohnya, seorang anak melakukan jogging setiap pagi, sore ibu melakukan jogging setiap pagi. Generalisasi, anak dan ibu melakukan jogging pada setiap pagi. Yang kedua, sebab akibat atau kausal. Menyatakan bahwa semua peristiwa yang terjadi di dunia ini terjalin dalam rangkaian sebab akibat. Contohnya, Andi suka membantu sesama tanpa pamrih. Dia juga selalu baik terhadap semua orang. Atau akibat sikapnya yang sopan membuat dia mudah diterima di lingkungan mana saja. Tidak hanya itu, dia juga memiliki tutur kata yang lembut. Sebab. Yang ketiga, analogi adalah perbandingan yang menunjukkan kesamaan-kesamaan antara dua barang atau sesuai hal yang dibandingkan. Contohnya, mendidik anak sama seperti merawat sebuah tanaman. Dalam merawat tanaman, kita mesti merawat mereka secara telaten dan sabar, sehingga tanaman yang kita rawat bisa bertumbuh dengan semestinya. Begitu juga dengan mendidik anak. Perlu adanya ketelatenan dan kesabaran ekstra agar mereka dapat dengan semestinya. Karena itu, kita harus mendidik anak kita dengan telaten dan sabar seperti halnya saat kita merawat tumbuhan. Selanjutnya, nomor 8. Yang dimaksud dengan silogisme, berikan contoh silogisme. Jawabannya, silogisme adalah suatu pengambilan kesimpulan dari dua macam keputusan atau yang mengandung unsur yang sama dan salah satunya harus universal. Suatu keputusan yang ketiga yang kebenarannya sama dengan dua keputusan yang mendahulunya. Dengan kata lain, silogisme merupakan pola berpikir yang disusun dari dua pernyataan dan sebuah kesimpulan. Contohnya, semua makhluk mempunyai mata, dari premis Mayer. Kedua, si kacang adalah seorang makhluk, premis Minor. Ketiga, jadi si kacang mempunyai mata, kesimpulan. Selanjutnya nomor 9. Apa yang dimaksud dengan konjungsi? Sebutkan jenis konjungsi dan berikan contoh penerapan konjungsi. Jawabannya, pengertian konjungsi. Dalam pengertian sempit, konjungsi sering didefinisikan sebagai kata hubung. Konjungsi merupakan salah satu tipe kohesi gramatikal yang biasanya dilakukan dengan menghubungkan suatu unsur terhadap unsur lain dalam tulisan. Pengertian konjungsi dalam KBBI adalah kata maupun ungkapan penghubung antar frasa, antar kata, antar kalimat, dan antar klausa. Selanjutnya, jenis-jenis konjungsi dan contoh penerapannya. Nomor 1, konjungsi adiktif adalah kata penghubung yang memberikan keterangan tambahan. Itulah mengapa jenis yang satu ini sering juga disebut dengan kata penghubung gabungan, tapi tanpa mengubah keterangan dalam kalimat sebelumnya. Contoh, dan bahkan selain itu serta. Contoh kalimat, Surya bermain di lapangan dan Yovita pergi ke perpustakaan. Kedua, konjungsi adversatif adalah kata penghubungan yang menghubungkan kedua gagasan yang berlawanan atau menyatakan kontras. Contoh, namun, meskipun, tetapi, melainkan. Contoh kalimat, Rita tetap berangkat ke sekolah meskipun sedang hujan lebat.
Selanjutnya, ketiga, konjungsi klausa adalah kata penghubung yang memiliki fungsi yang menghubungkan dua gagasan yang memiliki hubungan sebab akibat. Biasanya kita sering mengucapkan atau menulis kata jadi. Itu termasuk salah satu contohnya. Contoh, jadi, karena, sebab, sehingga. Contoh kalimat, hari ini Raffi tidak mengerjakan tugas karena semalam bermain game. Keempat, konjungsi temporal. Berfungsi untuk menyatakan waktu atau salah suatu hubungan kronologi yang ada atau terjadi di dalam teks serta terdapat suatu hasil. Intinya, kamu ingat kata temporal yang berarti waktu. Contoh, kemudian, lalu, setelahnya, sebelumnya. Contoh kalimat, Alfat mengerjakan PR, kemudian dia membantu Putri membersihkan halaman rumah. Selanjutnya, nomor 10. Wacana terbagi menjadi 5, yakni wacana narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, persuasi. Jelaskan ciri dan perbedaan tiap wacana tersebut, serta berikan contohnya. Jawabannya, nomor 1, wacana narasi. Wacana narasi yaitu yang bisa disebut wacana penceritaan atau wacana penuturan adalah suatu hal melalui penonjolan atau tokoh. Ciri-ciri menceritakan peristiwa adanya tokoh waktu kronologis. Berikut contohnya. Selanjutnya, kedua, wacana deskripsi. Wacana deskripsi adalah wacana yang melukiskan suatu objek secara mendetail dari segi sehingga objek tersebut dapat dilihat, didengar, ataupun dirasakan. Ciri-ciri berorientasikan pada objek dan tidak terikat oleh waktu. Wacana yang melukiskan, menggambarkan, dan memberikan realita. Contoh, penggambaran bentuk fisik seorang dideskripsikan secara jelasnya sehingga tampak lebih objektif. Bentuk tubuhnya yang tinggi, kekar, matanya yang menatap tajam, atau bentuk tubuh yang kurus, bermata sayu, wajah pucat, dapat dideskripsikan dalam karangan deskripsi. Selanjutnya, ketiga, wacana eksposisi. Wacana eksposisi adalah wacana yang menjelaskan atau memamparkan suatu pokok permasalahan secara global. Wacana eksposisi merupakan wacana yang bertujuan utama untuk memberitahu, mengupas, mengurai, dan menerangkan sesuatu. Ciri-ciri menyampaikan informasi atau pengetahuan secara singkat, jelas, padat, dan lugas, berbahasa sesuai ejaan atau baku. Informasi atau pengetahuan berdasarkan kondisi sebenarnya atau bersifat faktual. Isi informasi atau pengetahuan mengandung unsur apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, di mana. Contoh, ozon terapi adalah pengobatan suatu penyakit dengan cara memasukkan oksigen, bumi, dan energi ke dalam melalui darah. Ozon terapi merupakan terapi yang sangat bermanfaat bagi kesehatan, baik untuk menyembuhkan penyakit yang kita derita maupun sangat mencegah penyakit. Selanjutnya, wacana argumentasi. Wacana argumentasi adalah wacana yang berisi ide atau gagasan yang dilengkapi dengan data-data sebagai bukti dan bertujuan untuk meyakinkan pembaca terhadap kebenaran ide atau gagasan. Ciri-ciri berisi argumen menggunakan logika atau penalaran sebagai landasan berpikir.
Contohnya sebagai berikut. Selanjutnya, kelima, wacana persuasi. Wacana persuasi adalah wacana yang berisi rayuan, ajakan, himbauan, atau harapan. Wacana persuasi bertujuan untuk mempengaruhi orang lain agar melakukan sesuatu yang diinginkan. Ciri-ciri harus menimbulkan kepercayaan pada pembacanya. Persuasi tepat mungkin menghindari konflik agar kepercayaan tidak hilang dan agar kesepakatan pendapatnya tercapai. Persuasi memerlukan fakta dan data. Contohnya sebagai berikut. Selanjutnya, terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.